Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu tetap semangat ya menerima pelajaran pagi ini. Ya, anak ibu, kita masuk materi kita pagi ini adalah tema 2, subtema 4 menyayangi tumbuhan dan pembelajaran 5 dan 6 di kelas 3. Nah, menyayangi hewan dengan cara meliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang berlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Nah, anak ibu bisa melihat para pelatih yang menyayangi hewan-hewannya. Pada gambar di sini, seorang pelatih gajah yang sangat menyayangi hewannya. Dah, apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Pasti pernah ya, anak ibu. Di sini ada gambar. Contohnya melatih harimau. Dah, di mana dia melatih sangat lincah sekali. Dan juga anak ibu pastikan pernah memelihara hewan peliharaannya dengan melatihnya. Contohnya bisa jadi seperti kucing atau ayam yang dilatih. Dah, sekarang coba anak ibu perhatikan. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Kita bisa menghitungnya ya, anak ibu lihat di sana. Dah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Coba anak ibu perhatikan gambar untuk mempelajari bilangan pecahan. Yang satu bagian utuh, anak ibu bisa lihat satu bagian dari 2 bagian sama besar 1 dibaca dengan 1/2. 2 bagian dari 4 bagian sama besar dibaca dengan 2/4. 4 bagian dari 8 bagian sama besar 4/8. Anak ibu bisa lihat gambarnya di mana setengah, yang gambar utuh ada di sini, yang gambar setengah, yang gambar 1 tadi dibagi menjadi 2 sama besar. Jika 2/4 maka dibagi sama besar 4 bagian. Yang 1 tadi dibagi 4 bagian. Nah, begitu juga dengan 4/8 dibagi menjadi yang sama besar. Nah, sekarang pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi, setengah senilai dengan 2/4. Perhatikan anak ibu ya, simak anak ibu. Setengah senilai dengan 2/4. Setengah juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Coba kita berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Contohnya ya, bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Nah, gambar yang tadi kita mengenai jadi 2/3 bagian. Nah, yang kedua, 2/3 tadi kita menjadikan, kita coba 2, 3, 4/6. Berarti 2/3 sama dengan 6. Kenapa dia pecahan senilai dibilang? Karena coba kita kalikan. Kita sama-sama kalikan 2. Jika untuk pecahan senilai harus sama-sama dikalikan. Misalnya, contohnya 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti 2/3 senilai dengan 4/6. Begitu juga yang terakhir, 2/3 sama dengan, kita coba berarti ini dikalikan berapa? Sampai hasilnya 12. Berarti 3 kali 4, 12. 2 kali 4, 8. Berarti 2 kali 4, 8/12. Coba kita hitung kotaknya, sama atau tidak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8/12. Benar bukan, Nak Ibu? Begitu ya untuk mencari pecahan senilai. Nah, semoga Nak Ibu paham. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau melihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Nah, seperti contoh gambar yang sudah tayangkan ini. Dalam pertunjukan sirkus kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan
agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus juga yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukannya. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah anak ibu berbagi tugas dengan teman-teman saat mengerjakan tugas di sekolah? Pasti pernah ya anak ibu. Sekarang kita baca teks cerita berikut ini dulu. Si Kancil dan Buaya. Kuruk kuyuk, krukuk 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 krukuk. Terdengar suara dari perut si Kancil. Si Kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si Kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, Kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si Kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai tersebut. Tiba-tiba ia berteriak, memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si Kancil. "Ada apa teriak-teriak Kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si Kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut Kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata Kancil. Si Kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si Kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya atas bantuannya. Disarikan dari berbagai sumber. Itu ceritanya anak ibu si Kancil dan buaya. Sekarang anak ibu bisa bermain peran. Anak ibu bisa lihat Benny dan temannya sedang bermain peran. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap sangat dibutuhkan agar kehidupan menjadi berjalan dengan baik. Ada orang juga yang berperan sebagai pelajar. Tugas menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada juga petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Seperti gambar di bawah ini. Sekarang kita coba mencari informasi tentang peran dan tugas. Sebelumnya sudah pernah kan anak ibu belajar tentang peran dan tugas? Tuliskan informasi yang dapat pada tempat yang tersedia. Di mana di sini ada nomor, nantinya ada peran, ada tugas. Contohnya ya, anak ibu bisa buat nomor 1, petugas menerima tamu sekolah. Itu perannya. Yang tugasnya adalah memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Itu adalah petugas penerima tamu sekolah. Perannya dan tugasnya memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Sekarang kita masuk tugas pembelajaran 5 dulu ya anak ibu. Tugas pembelajaran 5 matematikanya, di mana tuliskanlah bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Sekarang cobalah kamu lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Anak ibu bisa mengerjakan yang ini dulu. Cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Gambarlah sebuah kotak panjang. Dan setelah itu anak ibu bisa membuatnya nanti. Setelah itu tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging. Dan tugas bahasa Indonesia, anak ibu bisa nantinya buat akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasi. Akhir dari cerita tadi yaitu cerita dongeng si Kancil dan buaya. Dan yang kedua yaitu anak ibu bisa nantinya sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Kita ulang ya, tugas bahasa Indonesia. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasi. Dan yang kedua, sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya.
Nah, sekarang kita masuk tugas PKN ya. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman sekolahmu? Pasti pernah ya, Nak Ibu. Nah, sekarang coba Nak Ibu jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Nah, tugas pembelajaran 6 yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah pernah bermain peran? Dan manakah bagian cerita yang kamu sukai, manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai, dan gambarkanlah kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Ada 4 gambarnya di sini ya, Nak Ibu ya. Selanjutnya, apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? Dan apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Dah, tugas pembelajaran SBDP-nya yaitu gambarlah jenis tanaman bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha. Dan tugas pembelajaran 5 matematikanya yaitu tuliskan bagian tanah yang dia tanami dalam bentuk bilangan pecahan. Tanah yang ditanami tomat berdiri dari 7 bagian ditulis dalam pecahan adalah tanah yang ditanami sayur berdiri. Nah, itu aja ya. Nah, sekian dulu ya anak ibu untuk tugas kita hari ini. Ibu ucapkan selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.